begitu mah umum, dunia juga tahu. Kalau Anda dipinjam duit, Anda harus kembalikan duit, itu iya. Yang lainnya? Itu juga, semua juga tahu. Kalau Anda ditolong, lalu Anda berhutang budi. Jepang itu punya nilai-nilai budaya seperti onggiri, ninjo, tate, amae, lalu haji, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai konsep berhutang ala Jepang. Nah, yang paling populer, yang banyak negara-negara ingin tahu, konsep berhutang ala Jepang. Lalu juga haji, rasa malu ala Jepang. Sebelum kita mulai, tanya dulu dong, konsep hutang menurut Anda gimana? Nah, tapi buat di Jepang agak beda. Pada suatu hari, saya dengan sahabat saya, namanya Maruyama, dia adalah mahasiswa bahasa Indonesia di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, sedangkan saya sastra Jepang. Nah, jadi kita saling mengambil keuntungan. Kalau dia tidak tahu, tanya saya tidak tahu Jepang, tanya dia. Nah, kita betul-betul bersahabat, sangat luar biasa. Suatu hari Maruyama tiba-tiba kok kaku gitu ya. Nah, saya kaget. Terus ketika saya bilang, "Hai Maruyama," seperti biasa saya bercanda. Tapi dia tenang aja. Ligia-san, wah, ini ada tanda-tanda semacam mau renggang nih gitu ya. Nah, saya pikir ada apa? Apakah saya punya salah? Tapi selama berjalan kita duduk di Taman Sastra ketika itu, dia begitu diam dan dengan saya begitu polite ya, seperti orang baru kenal. Akhirnya saya kesel, saya bilang, "Oke Maruyama-san, kalau ada yang saya salah, kamu kasih tahu. Tapi kalau aneh kayak gini, saya tidak suka berteman dengan orang seperti itu." Lalu saya masuk ke kelas. Tetapi pada sore harinya, Maruyama menghubungi saya. "Ligia-san, saya takut kehilangan teman seperti Ligia-san." Lah iya, siapa yang mau berteman dengan Anda tiba-tiba aneh begitu? Ya karena Ligia-san mengancam saya, jadi saya terpaksa harus beritahu. Ada apa memangnya? "Ligia-san, tadi pagi istri saya menelepon saya bahwa kami kan punya anak kembar. Salah satunya tadi pagi meninggal dunia." Kaget saya, innalillahi, secara spontan. Terus dia, "Maaf ya Ligia-san." "Loh, saya yang jadi minta maaf," saya bilang begitu. Nah, melihat situasi seperti itu, untuk orang Jepang, saya kaget, saya menjadi ikut sedih, itu adalah hutang buat dia. Nah, begitu konsep hutang di dia. Nah, lucunya, kalau kita pergi ke Jepang, lalu kemudian saya tidak kenal dengan si A, tapi si B saya kenal, tapi saya bawa oleh-oleh. Lalu karena saya ngasih si A, si B juga saya kasih. Nah, untuk si B yang belum berteman dengan saya, dia tiba-tiba dikasih, itu gelisah buat dia. Kalau perlu, hari itu juga dia harus ganti. Dia carikan penggantinya. Karena orang Jepang takut berhutang. Itu yang terjadi pada masyarakat Jepang. Begitu juga suatu hari, kalau kita lagi makan, tiba-tiba ada yang membayari, tidak ada perjanjian, tidak apa. Untuk orang Jepang itu adalah hutang. Dia sama sekali tidak tertarik untuk dibayari. Biasanya mereka lebih suka yarwe-yarwe. Mereka gantai, mereka saling mengumpulkan. Dan kadang-kadang saya juga malu, si A mau traktir saya sebagai sahabatnya, tapi di antara Jepang-Jepang lain temannya. Tapi begitu acara mau bayar, mereka pada kumpul-kumpul. Si A yang teman saya 2 ya, saya sekalian bayarin Ligia karena memang dia mengundang saya. Jadi begitulah kebiasaan yang di Jepang, mereka sangat pasti, apalagi urusan